Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa. Alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: فمن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر عند البيت مضطجعا بين رجلين إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر فاحتملوه حتى جاءوا به زمزم فاستلقوه على ظهره فتولاه منهما جبريل. وفي رواية: فرج سقف بيتي فنزل جبريل فشق من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه إلى آخر الرواية. صدق الله العظيم وصدق نبيه ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para zurriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para syarifah yang berhadir pada kesempatan sore hari ini yang kami muliakan, seluruh alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan sore hari ini tentunya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama dapat berkumpul dan bertemu muka di majlis yang mulia ini, di majlis yang insya Allah penuh keberkahan ini, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah kehadiran kita di majelis yang mulia ini Allah berikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat.
Allah selamatkan kita dari segala mara bahaya, bala bencana, segala penyakit, segala virus, segala corona, segala apapun yang kita tidak inginkan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita akhir daripada umur kita nantinya diberikan Allah husnul khatimah, diberikan Allah husnul khatimah, diberikan Allah husnul khatimah, dan mudah-mudahan semua kita nanti di mahsyar akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk ke dalam surganya Allah bersama beliau. Amin 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 Allahumma amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, ikutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mutabaah kepada sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum ceramah ini ulun lanjutkan sedikit memberikan himbauan. Karena ini zaman gadget, zaman HP, tolong jangan baudak HP dulu selama ceramah. Masih ada waktu yang lain. Tolong disimpani HP-nya, kalau perlu dibuang rotong sampah dulu. Ini ambil pulang mana ada. Karena ini jadi kebiasaan. Orang ceramah mau udah HP, orang maulid mau udah HP. Jadi kebiasaan, sehingga majelis itu kan jadi berkah. Kan jadi berkah. Niatnya salah, duduk di sini orang maulid, duduk sini ada ceramah. Orang ceramah budak HP, apa nih bau bulik? HP nih bau bulik. Ya kah? Ini mudahan kita dapat berkah berada. Mudahan kita dapat rahmat berada. Karena ini zamannya pian tahu aja musim bala. Di mana-mana banjir. Di mana-mana gempa, di mana-mana gunung meletus. Kenapa? Karena kelengahan kita juga. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi musibah, tidak terjadi bala terkecuali karena tangan manusia sendiri. Karena perbuatan manusia. Nah, disinilah kita penting. Mudah-mudahan dari majelis ini kita dapat keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirati rahimakumullah. Bicara tentang Isra dan Mi'raj. Barangkali kita sudah sering mendengarkan apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Yang terpenting bagi kita bagaimana kita bisa mengambil hikmah, mengambil iktibar dari peristiwa ini, di mana sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi yang sangat besar. Nabi berisi mukjizat ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan macam. Salah satu yang paling besar dari mukjizat Rasul ini adalah Isra dan Mi'raj. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena dari awal perjalanan Isra dan Mi'raj sampai kembali merupakan keajaiban dan keanehan. Mulai berangkat sampai kembalinya Nabi itu aneh berarti. Dalam hal waktunya juga aneh. Berangkat sesudah tengah malam, kembali sebelum subuh. Padahal perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit. Lain pelapon lain. Tinggi 7 lapis lagi, jauh menembus alam nasur, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Malam itu kembali ke Makkahul Mukarramah.
Itu tidak bakal terjadi terkecuali hanya mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kada mungkin, kada membadai terjadi terkecuali dengan mukjizat yang diberikan Allah. Maka itu Isra dan Mi'raj sebagaimana disebut dalam Maulid Al-Habsyi itu keistimewaan, khususiyat wa minasyarafil ladzi ikhtassallah bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Salah satu keistimewaan kata Habib Ali Saidil Maulid, salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah mi'rajnya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal perjalanan Isra saja sudah jauh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 6.000 kilo. 6.000 kilo tuh Bu 6 kali lipat Pulau Jawa. Jauhnya mulai Surabaya ke Jakarta itu 1.000 pan. Pian kada percaya timbangin seorang. 6 kali lipat itu dari Makkah ke Baitul Maqdis. Dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 6.000 kilometer. Biar nangsuh umrah mulai Makkah ke Madinah ya Kak 495 kilo itu gin 6 jam. Ini mulai tengah malam tulak sampai tulak sudah tengah malam kembali lagi ke Makkah itu hanya memerlukan waktu yang sangat singkat sebelum subuh sudah tiba. Bahkan ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu 4 jam. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu 3 jam. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu 2 jam. Ada yang mengatakan hanya sejam. Kita mengambil apa hari ini? Hari ini mengambil 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam. Ada lagi Isra Mi'raj sekejap mata. Karena riwayatnya Nabi ketika berangkat Isra Mi'raj kembali lagi pembaringannya masih panas. Mun mahnyar diduki kan japai panas. Apalagi binian ya. Unduduk tuh mah dijapai panas itu pancang buru bener. Amun diduduk, amun bas duduk berangkat panas banar itu kada pancang buru tak kami. Nabi berangkat kembali lagi pembaringannya masih hangat menunjukkan sangat sebentar. Nah, mun ulun mah ambil yang sangat sebentar nih Bang. Sadang kala? Cukup kah? Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadirin rahimakumullah. Ada sedikit yang hendak ulun ceritakan lawan pian berataan. Betapa Nabi kita tuh luar biasa hebat. Nabi kita tuh memang hebat. 124.000 nabi dipilih dari mereka 313 rasul. 313 rasul masih dipilih lagi. Ada 25 rasul yang namanya ada dalam Al-Qur'anul Karim. 25 rasul masih dipilih lagi yang terbaik. Ada 5 rasul ulul azmi. Ulul azmi masih disaring lagi, dipilih lagi, ada yang terbaik dari ulul azmi yaitu Sayyidul Wujud, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Sudah berapa kali saring? Sudah berapa kali pilih? Ternyata yang paling hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja mendapat sesuatu yang hebat juga, yaitu Isra dan Mi'raj. Ada hal yang hendak ulun ceritakan, bahwa Nabi Musa alaihi salam
Kena ada hubungannya lah. Kenapa? Kisah Nabi Musa Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj kisah Nabi Musa ada dulu. Barang aja kisahnya Abu Nawas apa loika, tapi kena ada aja hubungannya. Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang diberi izin untuk mukalamah dengan Allah, bicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bicara langsung lawan Allah. Kita buai bicara kada salah lagi lawan Allah. Seandainya diberi kesempatan batamu guru sekumpul barabut wani membayar asal bertamu sidin. Paribasanya 10 juta bayar diijinakan bertamu sejam, kira-kira wani membayar. Kenapa? Rami bertamu sidin. Rami pandil lawan sidin. Asyik memandang wajah sidin. Ujar kakak ulun ditirik situ. Palihat ku malaikat itu lain manusia gitu. Kenapa? Bungas benar. Kada pernah bertemu manusia nang sabungas itu. Ulun di Masjidil Haram, kadang duduk seorang anak di Ka'bah atau di tangganya Masjidil Haram kan. Di Masjid Nabawi kayak itu, ma'itihi manusia, nang dari Pakistan, nang dari India, nang dari Mesir, nang dari Turki, ma'itihi manusia. Ada kada manusia nang langkarnya kayak guru? Mohon maaf, bukan kultus individu. Ulun sudah menyaksikan kada ada juga nang kayak guru itu langkarnya. Bungas biar. Di Makkah menyaksikan, apalagi mau di Banjar nih menyaksikan, apalagi mau di Pulau Kambang menyaksikan, hirang warik ya. Jangan tersinggung nang hirang lah, nyolong hirang juga. Tapi jangan kecewa nang hirang, hitam kereta api, biar hitam banyak nang antri. Jangan kecewa nang hitam. Nabi Musa alaihi salam mukalamah dengan Allah. Sudah bicara lawan guru sekumpul aja kayak Pak Asyik. Apalagi bicara lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Kaina di surga buai. Amin. Mudahan kita ahli surga berata. Kaina di surga. Orang barataan maharap dekat dengan Rasulullah. Tapi kadar dekat dengan Rasulullah itu sekadar salawatnya. Ya kah? Sekadar kita bersalawat, sekadar itulah kita dekat dengan Rasulullah. Aqrabukum alayya majlisan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat duduknya di surga kaina bersama Rasulullah adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah. Bila salawatnya ratusan ribu sehari, boleh jadi yang tak kumpul kain ini Rasulullah. Amunnya misalnya 10.000, tak jauh saja. Mungkin ya 100 meter lah. Amunnya 1.000 aja sehari, ya kira 2 apa? Amun 100 saja sehari, ya 50 apa lah. Amun waktu tahiyat aja salawatnya, itu 100 kilo. Kayak Banjar. Maka hendak berataan para Rasulullah. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib. Seandainya ada di tengah kita Rasulullah, niscaya yang dekat merapat, yang jauh pasti mendekat. Nabi Yusuf aja, pian tahu Nabi Yusuf lah. Kenal ada Nabi Yusuf. Bila kenalannya, aku baru nomor HP.
Terlalu rambutnya. Nabi Yusuf itu kan ganteng, tampan, gagah lagi Rasulullah. Nabi Yusuf ngopi asa berdiri itu nyaman. Salaman kelihatan. Nabi Yusuf diberi 25% ketampanan alam semesta. Rasulullah 50%. Dua lipat. Nabi Yusuf salawi. Rasulullah 50%. Salawinya siapa? Kita bagi-bagi. Makanya maaf ada menghina Pak. Maaf kada menghina ada. Ada menghina, ada menunjuk benar. Salawi berbagi-bagi, cocok aja. Sedangkan tapi syukuri ulun nih satu saat sangat bersyukur kepada Allah. Masalah muhan nih, bicara gimana ulun. Kada bungas, kada bungas salah. Muha tuh gue kada penting bungas. Nang penting ujar guru jode, apa bungas ada. Cuma kada bosan dilihat. Yalah, biar bungas beri muar. Ulun umrah. Alhamdulillah Bang. Ya kada rancak kada. Mun 15 kali ada so. Jadi kabat ini kisah-kisah muha nih, kisah muha mansukuri muha. Nang kaya pahaja tagas hirang latarnya syukuri. Masih langkar kita pada Pulau Kambang tadi. Coba pian sekali-kali ke Pulau Kambang befoto. Berdua nih tuh lawan orang di Pulau Kambang befoto yang sanak neng dah. Pasti langkar kita. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ya Allah, ada yang bagus pada manusia. Jadi ulun pernah umrah naik pesawat mulai Jakarta itu pesawat apa namanya ke Malaysia saja. Jadi di Malaysia tuh pian ngaran pesawatnya Ethiopia Air. Ethiopia tuh negara Afrika. Babuat ulun di situ. Nah, nang syukur banget isi muha kayak ini. Biar aja kada bungas. Biar aja hilang. Tapi waktu itu masuk ke pesawat duduk jangan ke kanan latar. Jangan ke kiri hilang. Jangan ke muka sama. Jangan ke belang kedua. Asa palangkarnya udah. Alhamdulillah biar di kampung latar ada bungas sekalinya ada lagi nang latar ada suara keluar pramugarinya Alhamdulillah nyapa toh praktek keluar pramugarinya latar itu kalau ibu mas nang kayak di Garuda ada dek latar kayak mantuk bangun guring gitu. Pramugari itu artinya langkar kalau hirang. Ethiopia ada gampang. Turun di bandara di Ethiopia tuh gue. Menginap di situ di hotel setempat. Turun ke bandara, makinnya di situ hirang beratahan. Jahat ini alhamdulillah aku tak bisa di situ. Sasat ke Afrika. Nimba di Ethiopia nyara ke Jeddah. Alhamdulillah sampai aja. Tapi tahun negeri orang. Jadi di situ Bang, alhamdulillah dan mati. Masih ada nang hirang lagi pada jadi jangan kecewa nang hirang-hirang. Syukurlah bahwa hitam-hitam kereta api. Walaupun hitam banyak aja nang ngambil lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Kalau bertemu Rasulullah kayak apa gitu. Nabi Yusuf nang gantengnya sapar empat dari seluruh alam semesta, sapar empatnya. Nabi Muhammad 50%, kita sarawinya berbagi-bagi. Ya seorang, makanya hidung ada tapi mau mancung itu nih, hingga pindah ke dalam. Nabi Yusuf itu hebat. Han padahal diberi 100%. Satu saat di Mesir kemarau panjang. Kemarau panjang. Satu Mesir gagal panen. Nabi Yusuf kada hilang akal. Urang bungas. Dipanggil bergantian ke istana. Hari ini buhan rantau. Isuk buhan binuang. Isuknya lagi buhan Nata. Benuhalat. Berangai buhan mana kah? Bergantian. Gasan mah apa? Disuruh kumpul tuh gasan mah apa? Ujar Nabi Yusuf, pandang kau. Lihat aku. Jenaki aku. Nah, orang pada badannya bungasnya mana jenaki? Kayak kita nih. Wah, iya. Bungas. Imbah menjanaki Nabi Yusuf tuh tahu lagian 40 hari kada makan bang. 40 hari kanyang. Ulun nih khawatir kalau pindah Habib nih kita kacangang sidin 40 hari kalau tahan kada makan, pasien nang jual bani baras. Ada payu baras kada payu. Jangan 40 hari kada makan bang. Baras kada payu. Makanya kada usah nang 40 hari. Canggih ulun misalnya 40 hari kada tahan kada makan, kada usah gitu. Nang ada nih begitu jangan kalau ulun makin lapar baru. Ini nang kabangatan nih. Bagaimana dengan Allah, orang yang sudah berpandir langsung lawan Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berpandir sudah. Anak juga bertamu. Jam berapa? Jam berapa? Sadang. Lagi. Terus. Kurang menyenangi jam mana terus je. Bagak enggak jauh. Sudah bapandir lawan Tuhan anak batamu. Ini belinya sudah beteleponan tuh asal bagus suara anak batamu tuh. Halo sayang. Di mana saya? Pian bila disemat saya jangan ketujuh. Saya setan. Bang ya, jangan pun bang, bangsat. Beb ya, jangan hakon bebek. Itik wara. Jangan. Yang ya, jangan hakon yang. Uyang. Nabi Musa sudah bicara lawan Allah, hendak bertemu lawan Allah. Apa permintaan sini lawan Tuhan? Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, perlihatkan datmu, ulun hendak memandang zat pian. Wahai Allah, perlihatkan zat pian yang indah luar biasa. Ulun hendak benar memandang zat pian. Bicara sudah lawan pian, bapandir sudah lawan pian, tapi ulun kada puas hanya bicara lawan pian. Pasti ulun hendak memandang pian. Apa jawaban Tuhan? Qala lan tarani. Musa, kau tidak bakal bisa melihat aku.
Ikam boleh babandil lawan aku, ada boleh batamu aku. Yalah. Tapi Nabi Musa jaka ibarat kita bahasa Banjarnya tuh tunggu aja man. Sekali kada diizinin Tuhan. Mengasak. Lakasina Tuhan satu mat barang melihat kian. Kada lawas satu mat asal melihat kian aja imbih itu kada lagi kan apa? Ulun penasaran. Wah, penasaran aja. Hendak melihat kian. Jar Tuhan kayak ini aja nah. Amun ika Musa hendak melihat aku, pandur ilal jabal. Pandang gunung Tursina. Lihat gunung. Fa ini istaqarra makanahu fasaufa tarani. Bila gunung itu tetap berada di tempatnya, kada goyang, kada tahambur, berarti ikam tegar melihat aku. Gunung ukurannya adalah munnya gunung meletus seorang mati, berarti kada siap. Gunung aja kada tahan. Ya kita nih, hendak artinya apa namanya? Bisi rumah di parak bandara situ nang tiap hari lagi pesawat ya Allah. Ila ilmu turun kada guring. Aku kada guring jelas kada Allah. Amun gunung kada bergeser dari tempatnya, kada hancur dan falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah akan bertajalli di gunung, maka gunungnya hancur lebur tahambur meletus. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa apa kabar? Pingsan rabah. Jar Tuhan belum melihat aku, melihat gunung hancur aja rabah. Pingsan siup, apalagi melihat aku. Artinya apa? Nabi Musa bermohon untuk melihat Allah. Minta lawan Allah supaya kau melihat Allah, tapi tidak dikabulkan Allah. Hubungannya dengan Isra Mi'raj apa? Nabi Muhammad tidak pernah minta untuk berjumpa dengan Allah. Malam 27 Rajab, malam Senin, sidin malah. Sebagaimana hadis yang ulun baca, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulain. Beliau Nabi Muhammad malam Senin 27 Rajab cuman bersandar-sandar di higa Ka'bah. Santai. Kada mengharap malam itu bertemu Tuhan. Meminta ada. Nabi Musa bapingsan minta hendak niat Tuhan. Kada ada izin kada awak. Nabi Muhammad kada minta. Ternyata malam 27 Rajab malam Senin itu Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Israel. Ta'al. Datang. Dipanggil Tuhan. Ujar Jibril, hal taqumus sa'ah ya Rabb. Pian panggil kami berempat nih, apakah memang terjadi kiamat? Dikira kiamat sudah. Ujar Tuhan kada. Belum lagi, hanya banjir. Belum kiamat lagi. Terus apa ya Allah? Malam ini juga wahai Jibril, jemput kekasihku Muhammad. Tuh, ini bersandar di Ka'bah. Jemput malam ini, aku hendak bertemu kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa minta bertemu Allah, tidak diizinkan. Nabi Muhammad tidak pernah bermohon kepada Allah. Justru Allah nang rindu hendak bertemu Nabi Muhammad. Inilah sebab-sebab terjadinya Isra dan Mi'raj. Allah rindu kepada Rasulullah, Allah cinta kepada Rasulullah, Allah ingin bertemu langsung berhadapan dengan Rasulullah, sehingga beliau menugaskan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamnya sudah menunjukkan jam 5. Barangkali itu saja yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat
manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan dari majelis yang mulia ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni segala dosa orang tua kita. Allah ampuni dosa keluarga anak istri kita. Allah panjangkan umur dan usia kita. Allah kabulkan seluruh hajat kita dunia dan akhirat. Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak istri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua, anak istri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita dari segala mara bahaya, bala bencana, segala penyakit, segala virus, segala corona. Mudah-mudahan menjauh dari kita semua, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari segala fitnah zaman ini, dari segala maksiat dan munkarat. Dan mudah-mudahan Allah akhiri umur kita semua nantinya dalam husnul khatimah. Allah akhiri umur kita semua nantinya dalam husnul khatimah. Allah akhiri umur kita semua nantinya dalam husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir berkat mengagungkan Rasulullah, berkat memuliakan Rasulullah, berkat menyebut Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan tangan beliau yang mulia akan membawa kita semua menuju surganya Allah Jannatul Firdaus bi ghairi hisab. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah ke surganya Jannatul Firdaus bi ghairi hisab. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke surganya Jannatul Firdaus bi ghairi hisab. Amin 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 Allahumma amin. Itu saja yang ulun sampaikan. Mohon maaf, minta ridha, minta halal jika terdapat kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian ceramah ini. Ada sedikit terakhir. Ini ada kalender. Hawai apa aja? Ini kalender ini bujur aja kayak ini Bu, tapi menyusah tahun. Kalender kada menyusah tahun lah ini kalender. Nah ini gambarnya saya bersama guru. Nah, ngaran balain abah sama ngaran. Nah, sama ngaran Kiai Haji Muhammad Abah Ulun, Kiai Haji Muhammad juga Abah Guru Zuhdi. Sama-sama sekolah Darussalam Bahari, sama-sama akrab lawan guru sakumpul, sama-sama pernah sakalambu lawan guru sakumpul, sama-sama pernah sapiring nasi lawan guru sakumpul. Berdua. Nah, anak Cidin kebetulan gambar batatai sama Tajihin. Nah, ini gasan pondok pesantren Darul Muhibbin. Ulun mengelola pesantren di Binuang Darul Muhibbin. Santrinya banyak, kurang lebih 700 orang dari berbagai daerah di seluruh Kalimantan. Ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, ada santrinya di Pondok Ulun. Jadi pian yang manukaryakan ini berarti menyumbang untuk pondok pesantren. Ulun lagi membangun masjid di pondok. Biayanya ada banyak, sekitar 10-an aja, bukan 10 juta, pelatarnya kira nggak cukup, 10 miliar. Jadi pian yang membantu masjid, membantu masjid walaupun mungkin kada sawat sasak samin 20.000 ini, nah 20.000 itu insya Allah dicatat Allah sebagai orang yang membangun masjid juga. Maka bila membangun masjid walaupun mengbatakan sedikit aja, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid di dunia, Allah bangunkan istana dalam surga. Dibari rumah kayaknya di surga insyaallah. Kada larang 20.000 aja, mayu setahun insyaallah. Terima kasih, itu saja. Silahkan panitia minta tolong membagiakan ini. Nah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.